Nah oke, sekarang saya akan mencoba mengendarai Kawasaki Z900. Ini yang belum facelift ya, yang mana lampunya itu masih halogen seperti ini. Karena kalau yang facelift itu udah LED, full LED. Di video saya sebelumnya kan saya sudah membahas review desain secara detail ya motor ini, dan juga spesifikasi mesinnya. Nah sekarang saya akan mencoba langsung mengendarai di jalan raya. Nggak di jalan raya yang sangat ramai sih, cuma nanti kita lihat kondisi jalannya yang kita lewati. Oke, jadi seperti ini ya bentuknya. Saya akan coba langsung naik. Nah untuk kuncinya seperti ini ya. Ini kuncinya nggak seperti motor 150 cc pada umumnya yang ada pengaman magnet, tapi ini lebih canggih karena fiturnya dia immobilizer. Jadi seperti alarm lah ya, yang sudah umum di motor-motor besar di kelas 500 cc ke atas. Oke, mari kita dengar suaranya. Nah untuk menghidupkan kontaknya itu kita nggak bisa asal puter ya. Jadi untuk di Z900 punyanya Bro Valio ini, dia harus sedikit digeser ke belakang seperti ini lalu diputar. Nah oke, engine kill switch kita hidupkan, lalu kita starter. Nah seperti ini ya suaranya. Nah untuk suara starternya tadi lumayan ini ya, menggugah ya, karena suaranya itu menurut saya lebih apa ya, lebih khas motor besar, terutama punya Kawasaki. Nah kebetulan ini knalpotnya pakai Aero Thunder, yang dulu ini knalpotnya Valio yang dipakai di ZT25R. Nah ini dia dipakai ke Z900 nya, dan ini slip on ya untuk Aero nya saja. Dan untuk headernya dia 3/4, jadi untuk headernya ini custom. Oke deh, saya akan coba langsung ya. Yang pertama yang saya rasakan adalah dari tangnya ini agak jauh sedikit ya. Jadi nggak yang benar-benar tegak nyaman gitu, nggak, sedikit nunduk. Dan untuk koplingnya ini sangat ringan karena dilengkapi dengan assist and slipper clutch. Oke, kita masukkan gigi 1. Wah, untuk gigi satunya menghentak ya. Oke, kita coba jalan. Gila sih penyaluran tenaganya ini. Untuk penyaluran tenaganya ya, di RPM 4000 ke bawah itu halus, khas motor bermesin 4 silinder. Tapi untuk di atas 4000 itu mulai kerasa nendangnya gitu loh. Tuh. Jadi di RPM, maksudnya di gigi berapapun, nah di 4000 RPM itulah dia mulai terasa hentakannya itu lebih nendang. Gila. Ada polisi tidur. Nah melewati polisi tidur, kalau untuk saya sih cenderung lebih keras ya, karena postur saya nggak terlalu besar dan berat, jadi suspensinya nggak terlalu mengayun ya. Nah seperti ini tuh. Ditambah lagi joknya juga tergolong keras, busanya itu nggak empuk teksturnya.
suaranya menggoda untuk dikeber terus. Tapi nggak enak sih sama orang-orang sekitar. Kalau ada yang tersinggung, ya urusannya jadi panjang. Tapi untuk knalpot Aero ini suaranya cukup apa ya? Cukup pelan sih untuk sebuah knalpot aftermarket. Ya mirip-mirip Akrapovic pada umumnya yang modelnya itu panjang, tapi lebih bersuara yang ini sih. Bassnya itu lebih plong gitu. Dan untuk engine brake-nya yang pasti sangat halus sih, karena dia dilengkapi dengan fitur slipper clutch. Apalagi ini 4 silinder ya, otomatis engine brake-nya itu lebih halus. Nah, dan untuk remnya yang depan nggak tahu ya ini kampasnya udah mulai berkurang banyak atau bagaimana. Cuman kalau saya tarik tuasnya cukup dalam sih. Untuk yang belakang, ya yang belakang ya begitulah, dia nggak terlalu pakem, hanya sebagai penyeimbang rem depan aja ya. Dan untuk tuas gasnya ini loh sangat ringan. Wah, ini kalau kalian apa ya nggak terbiasa atau mungkin tangannya itu sedikit nakal ya hati-hati sih kalau bawa motor ini. Soalnya motor ini tenaganya itu sangat besar, 125 PS kalau nggak salah. Dan itu tenaganya lebih besar daripada Z800 dan juga lebih ringan. Jadi secara power to weight ratio itu jauh lebih bertenaga sih yang pasti. Ditambah lagi karena motor ini dimensinya lebih kurus dibandingkan Z800, jadi dipakai manuver itu lebih percaya diri sih, lebih nurut gitu. Tadi gigi 1 ya, coba saya tarik sampai 7000 rpm itu menyentuh 62 km per jam. Nggak berani naik lagi sih, soalnya jalanannya lumayan ramai. Oh, tuh dipakai belok itu nurut gitu. Tapi emang sih beloknya harus pakai badan. Wah, padahal tadi gigi 5 loh, masih narik banget. Untuk posisi berkendaranya sih termasuk nyaman ya, khas motor naked, tapi nggak yang nyaman-nyaman sekali gitu. Tapi untuk dipakai untuk sehari-hari sih nyaman lah ya. Yang penting nggak dipakai macet, karena namanya juga motor besar, pasti panas mesinnya itu lebih terasa daripada motor-motor kecil. Dan dipakai melewati mobil seperti ini ya, ini masih lumayan pede sih, karena stangnya juga nggak lebar-lebar sekali.
saya coba narik ya. Gila sih. Tenaganya ngisi terus. Di RPM berapapun, di gigi berapapun, ayo lah. Tapi meskipun dia motor besar ya, mesinnya itu tidak terlalu mengintimidasi. Jadi mau dipakai pelan pun masih mau kok. Oke, kita coba belok kanan dulu. Tuh, dipakai pelan seperti ini loh, mesinnya itu nggak gugup. Nah kan ini ketemu kemacetan. Jadi kayak nggak bawa moge sih, kayak bawa motor 250 cc. Katakanlah Z250 lah ya. Wah, hampir speechless sih. Terlalu enak bawa motornya, jadi mau ngomong apa bingung. Rasanya pengen diem, rasain motornya, udah gitu aja sih. Sumpah nagih banget. Oh ya, di speedometer ini ada indikator eco ya. Nah di sini, jadi bisa jadi penanda sih kalau kita itu berkendara hemat atau boros. Tapi kalau eco itu tuas gasnya seperti ini sih, di RPM 2000-an. Di atas itu dia nggak hidup lagi. Wah. Aduh, rasanya pengen bawa terus. Oke deh, saya akan putar balik ya. Cari tempat untuk putar balik dulu.
karena motor ini lumayan berat, 210 kg. Ya termasuk sangat berat sih, apalagi untuk kita yang pengguna motor 150 cc. Jadi kalau mau putar balik di sini sih emang harus cari tempat yang benar-benar kondusif ya, benar-benar enak dibuat putar balik. Nah untuk radius putarnya ya, ini sih nggak terlalu luas karena ya itu tadi dia pakai suspensi upside down. Tapi kalau dibandingkan dengan sport fairing sih lebih luas yang pasti. Coba saya pakai putar balik ya. Nah untuk paling mentoknya seperti ini. Ini jalannya agak rame sih, jadi ada rasa khawatir lah untuk putar balik. Oke, kita coba putar balik. Nah itu tadi sih, intinya kita harus sabar kalau mau putar balik dengan motor ini. Ya nggak apa-apa, meskipun orang-orang mengira kita baru bisa naik motor ya, tapi daripada kita jatuh pas putar balik itu kan lebih malu lagi. Kalau sakit sih enggak, malunya itu loh. Apalagi ini kan pakai motornya orang ya, yang punya aja hati-hati, masa yang dipinjami nggak hati-hati. Intinya saya nggak mau deh pakai RPM tinggi. Khawatir nggak siap untuk mengerem sih, karena ini limitnya kan di 11.000 RPM. Nah tadi aja gigi 1 sampai 7.000 RPM itu rasanya udah cukup gitu. Kecuali kalau jalannya itu bener-bener lengang, bebas hambatan gitu ya. Kalau jalan seperti ini sih meskipun lengang ya tetap harus waspada karena banyak gang-gang kan. Nah seperti itu, khawatirnya ada kendaraan yang tiba-tiba keluar dari gang itu ya. Kalau kita nggak siap kan masalahnya jadi panjang. Nah untuk perpindahan giginya ya, ini lumayan halus. Cuman yang kerasa keras dan menghentak itu ketika dari netral ke satunya ya, yang saya bilang di video tadi itu kerasa banget kalau menghentak. Dan kebetulan ini adalah motor yang selama ini ya, ini yang paling besar sih kapasitas mesinnya yang pernah saya review. Sebelumnya kan saya pernah mencoba MT-07 kepunyaannya Loven Max. Nah kalau itu dia menghentaknya di awal sih, cuman di RPM tengah ke atas udah mulai berkurang hentakannya. Nah kalau ini dia hentakannya malah dari tengah ke atas. Jadi kalau kita misalnya lagi enak-enaknya santai gitu ya, tiba-tiba narik agak dalam gitu, kaget yang pasti. Itu kalau kita bener-bener nggak siap bisa pingsan loh. Dan untuk penunjuk suhunya ini sudah menyentuh 4 bar. Masih normal sih hitungannya. Cuman di kaki sih udah lumayan kerasa hangat gitu, terutama di bagian betis sebelah kiri ya. Nah ini kalau kita berkendara pelan seperti ini sih makin terasa panasnya.
Nah, kita coba naik ya ke agrowisata sana. Kita coba jalan tanjakan. Dipakai putar balik seperti ini lumayan sih, masih lebih mudah lah untuk diseimbangkan. Karena katanya yang Z800 itu dia terkenal kaku kalau dipakai belok, sama seperti adiknya sih, ER6N. Tapi kalau ini enggak sih. Gigi 5 masih sangat-sangat bertenaga. Emang sih ya, sensasinya naik motor besar itu berbeda jauh. Ini masih belum seberapa untuk tanjakannya, nanti di atas lebih nanjak lagi. Masih sekencang itu ditarik lagi masih bisa nendang lagi. Tuh kan, gigi 6 itu loh masih nendang. Lumayan lah, kaki tadi kerasa panas, jadi sempet saya buat agak cepat. Mau ngomong apa lagi ya, sampai bingung aku. Aduh. Nah, untuk speedometernya ya, ini kan yang model Z900 sebelum facelift itu dia full digital sih sebenarnya, tapi monolog. Oh, bukan monolog sih, apa namanya? Kok monolog? Monolog kan bicara sendiri kayak saya. Monokrom kalau nggak salah. Jadi dia seperti ini. Kalau yang facelift ya itu dia sudah TFT. Jadi seperti layar handphone gitu.
Oke, kita coba putar balik di sini aja deh. Kejauhan nanti kalau kita turun terus naiknya lewat selatan lagi. Oh ya, ini kan jalannya berpaving ya. Kalau melewati jalan berpaving seperti ini sih guncangannya kerasa minim, masih tergolong nyaman sih, kecuali kalau ada lubang. Nah itu baru kerasa guncangannya sampai ke perut. Oke, overall motor ini cocok sih untuk kalian yang ingin motor besar tapi enak dibuat harian, dan mesinnya tuh nggak terlalu intimidatif, dan posisi berkendaranya juga lumayan nyaman. Nah ini cocok sih, bisa jadi pilihan. Wih, mantap. Oke, mungkin itu aja ya video test ride saya untuk Kawasaki Z900 yang sebelum facelift. Ini kalau nggak salah yang tahun 2017 ya. Nah, ditunggu aja nanti video review selanjutnya untuk ergonomi dan juga plus minus motor ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojovibi. Dan juga yang punya motor ini ya, si Valio. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.